sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Lukas 1 ayat 68 sampai 69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Kita bersukacita masih diberikan kesempatan untuk persekutuan doa pagi di tanggal 3 Desember hari ini. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh membaca Alkitab dengan baik. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita bahwa Engkau terus memimpin hidup kami penuh dengan segala rancangan kebaikan. Bapa, kami juga bertekad untuk terus menaikkan doa-doa kami dengan penuh keyakinan bahwa Engkau merancang kebaikan di dalam doa-doa kami. Makanya Bapa, kuatkanlah hati dan pikiran kami. Kami ingin mendengarkan, merenungkan, dan bertekad melakukan kebenaran firman-Mu sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat. Makanya Bapa dalam surga, pimpin hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini adalah Filipi pasal yang ke-1. Kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dari mana? Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, orang bijak ngomong bahwa bukti lebih berguna daripada sekedar instruksi. Ya, bahwa bukti apa yang terjadi, apa yang kelihatan
lebih berguna ketimbang aturan-aturan, perintah-perintah tanpa tindakan. Bacaan yang kita baca adalah curhatnya Rasul Paulus. Dia ingin memberikan bukti bahwa setelah ia menjadi pengikut Kristus, ia siap untuk dilihat hidupnya. Apa yang terjadi setelah ia menerima Kristus sebagai juru selamatnya? Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-18 dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Rasul Paulus mempunyai misi, atau ia sungguh-sungguh menunjukkan tekadnya untuk membuktikan kehidupannya seturut dengan perintah Kristus. Dan dia ingin bahwa Kristus diberitakan, Kristus dikabarkan. Walaupun Paulus menyadari ada orang yang memberitakan Kristus dengan ketulusan, kejujuran, maksud yang baik supaya orang lain menerima Kristus juga sebagai Tuhannya, sehingga hidup penuh dengan sukacita. Tapi memang ada juga orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud palsu. Yaitu tadi, cuman sekedar instruksi, cuman sekedar perintah tanpa bukti. Kita tentu tahu siapa Rasul Paulus sebelum ia dijamah, sebelum ia ditangkap oleh Yesus. Ia menjadi penentang. Ia jadi penangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara berkati Tuhan, ayo kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita telah membuktikan hidup sebagai pengikut Kristus, membuktikan identitas kekristenan kita seturut dengan kehendak Kristus? Pertama-tama, agar kita terus membuktikan identitas Kristen kita, mari kita teladani Rasul Paulus. Aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, ia ingin menunjukkan identitas Kristianinya, kekristenannya dengan cara bahwa, ayo, doakan saya juga. Doakan saya supaya saya dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kita saling memperhatikan dalam doa. Apa artinya di sini? Bahwa masalah membuktikan identitas kekristenan kita itu bukan hanya sekedar urusan pribadi kita sebagai pengikut Kristus, tetapi juga merupakan tugas komunal, tugas bersama, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menegur. Sudahkah kita juga menjadi penegur yang baik, pendoa yang baik, agar orang lain juga menjadi pengikut Kristus? Dan semua itu didasari oleh pimpinan, pertolongan Roh Tuhan. Yang artinya bahwa Roh Tuhan akan selalu menguatkan kita.
Maka pagi hari ini, Bapak Ibu, selesai berkati Tuhan, kita diingatkan bahwa masalah membuktikan identitas Kristen itu adalah juga masalah bersama. Kita saling mendoakan, kita saling memperhatikan sehingga kita sebagai tubuh Kristus sama-sama menunjukkan identitas kekristenan kita. Hal ini bisa kita perhatikan, bisa kita buktikan bahwa kita saling menguatkan. Maksudnya seperti ini, bahwa ketika kita melihat pengikut Kristus hidup dengan kejujuran, kebaikan, dan identitas yang menunjukkan damai bagi orang lain, maka dengan sendirinya memberikan inspirasi, memberikan dorongan secara tidak langsung agar orang yang melihatnya dikuatkan oleh kasih Kristus. Ingat bahwa identitas kita adalah saksi Kristus. Maka ayo buktikan, sudahkah orang lain melihat kita sebagai saksi Kristus? Maka yang pertama, sebelum kita bertekad untuk menjadi pengikut Kristus, membuktikannya dengan baik, ayo doakan orang lain selain kita juga bertekad sendiri. Unik memang pada bacaan pagi hari ini, saya mencoba menggumulinya. Iya, seringkali kita bertekad, ayo aku akan menjadi pengikut Kristus yang baik. Hanya melihat diri sendiri, membuktikan untuk diri sendiri. Kita tidak melihat dan lupa bahwa bukti itu harus dilihat oleh orang lain. Maka ayo doakan orang lain. Doakan pengikut Kristus agar sama-sama dikuatkan hidupnya sebagai tubuh Kristus di tempatnya masing-masing. Dan ini adalah misi kehidupan setiap pribadi kita. Memberitakan Kristus, menunjukkan identitas Kristiani kita. Rasul Paulus bertekad untuk mempertahankan hidupnya sebagai pengikut Kristus. Dan ia siap dibuktikan, baik dalam hidupnya maupun dalam matinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, indah sekali. Seorang yang telah dijamah, seorang yang telah menerima Kristus, ia akan menunjukkan buktinya baik dalam kematiannya maupun dalam kehidupannya. Wah Tuhan, sudahkah kita bertekad untuk kita hidup hari ini untuk menunjukkan identitas kekristenan kita? Dan setelah kita tidak ada lagi, Kristus tetap dimuliakan melalui perjalanan kehidupan kita. Maka yang pertama, saling mendoakan. Yang kedua, rasakan pimpinan Roh Tuhan. Dan yang ketiga, ayo perhatikan hidup kita untuk kematian kita. Artinya bahwa kita sungguh-sungguh hidup dengan menunjukkan identitas kekristenan kita, sehingga setelah kita tidak ada lagi, orang tetap melihat kita, mengingat kita sebagai teladan pengikut Kristus. Rasul Paulus menunjukkannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mempertimbangkan baik-baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kita
memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika mereka melihat, mendengar, memperhatikan, merasakan tindakan kita, mereka melihat Kristus dalam hidup kita yang menghadirkan damai sejahtera. Pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa sudahkah orang-orang di sekitar kita yang paling dekat, orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, siapapun, mertua, menantu kita, orang-orang yang tidak kita kenal yang melihat kita. Sudahkah mereka melihat bukti bahwa tutur kata, pikiran, dan perbuatan kita sungguh-sungguh menyatakan kasih Kristus? Ini tidak mudah. Ini membutuhkan tekad yang kuat. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Rasul Paulus memberikan bukti nyata, hasil ketika ia sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut Kristus, yaitu bahwa orang lain makin maju dalam mengenal Kristus. Orang lain makin menunjukkan sukacitanya dalam iman kepada Kristus. Ini artinya bahwa kita memberikan dampak yang sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan orang lain. Inilah misi kristenisasi, yaitu menunjukkan, membuktikan bahwa kita hidup sebagai pengikut Kristus. Mari kita bertekad untuk membuktikan identitas Kristen kita. Membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Yang membuat orang lain makin mengenal Kristus. Makin bersukacita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Selamat membuktikan. Tuhan Yesus selalu menguatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, karena Engkau terus membuktikan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menunjukkan yang baik, Engkau merancang sesuatu yang indah. Dan mampukanlah ya Tuhan, agar kami selalu menunjukkan identitas, membuktikan identitas kekristenan kami. Agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, melalui melakukan semua hal yang baik dalam pengajaran, dalam kehendak Yesus Kristus. Maka Bapa dalam surga, kami yang didasari oleh nilai-nilai kekristenan dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam bekerja, dalam kehidupan pribadi, kiranya akan selalu menguatkan identitas kekristenan kami. Bapa di dalam surga, untuk itu berkatilah langkah hidup kami, agar kami layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Karena identitas Kristus hadir dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang boleh kami jalani. Kayak Bapa, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami dengan segala keyakinan bahwa Engkau mendengarkan doa-doa kami dan doa-doa kami tidak sia-sia. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan kami sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama. Kiranya Engkau akan terus menolong kami sebagai tubuh Kristus dalam tugas dan tanggung jawab kami di GKI Surya Utama sebagai majelis jemaat, sebagai anggota jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang penuh dengan segala kekuatan untuk memuliakan Kristus Sang Kepala Gereja di GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin menyebut nama-nama saudara-saudara kami, keluarga kami, sesama anggota dan simpatisan GKI Surya Utama. Tuhan menolong agar kehidupan kami selalu
menyatakan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah dan pimpinlah Pak Gerard agar ia tetap penuh sukacita menantikan pemulihan dari operasi katarak. Tuhan, Engkau akan memberkati Pak Gerard penuh sukacita menjalani proses-proses perawatan, pemeriksaan, mungkin juga mengkonsumsi obat dan waktu istirahat, harus membatasi pergerakan sehingga untuk mewujudkan pemulihan pada kesehatan matanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Win Subandrio agar ia juga makin pulih, makin sehat dan bisa penuh dengan sukacita lagi mengerjakan tugas-tugas pelayanannya dan pekerjaannya. Pun demikian ya Bapak dengan Ibu Chan. Tuhan memberkati Ibu Chan karena beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, kami mendengarkan berita bahwa Ibu Chan dirawat di rumah sakit karena lemah tubuh dan kini makin pulih, makin sehat. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Kau akan terus memulihkan kesehatan Ibu Chan dan sukacitanya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ketika Pak Joni Butar-Butar, Ibu Rosu Marlina, Andrew, dan Carolina harus menerima berita duka cita karena Ibu Miana Dolok Saribu, Engkau telah panggil pulang ke pangkuanmu. Dan jika hari ini tanggal 3 Desember, almarhumah Ibu Miana Dolok Saribu akan dikebumikan di Porsea, Sumatera Utara. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan menghibur keluarga agar sebagai anak, sebagai menantu, sebagai cucu, dan sebagai keluarga besar boleh dihibur atas duka cita yang mereka alami, sehingga sukacita akan selalu hadir dalam kehidupan keluarga Pak Joni Butar-Butar. Bapa dalam surga, Engkau juga akan memberkati setiap orang yang sedang berusaha untuk meningkatkan keuangan keluarganya. Pekerjaannya diberkati, bekerja dengan bertanggung jawab. Dan ketika mereka menghadapi situasi yang sulit karena kehidupan perekonomian yang berat, Tuhan akan terus menolong mereka untuk tetap bekerja dengan penuh sukacita. Makanya Bapa, Engkau akan menolong juga pemerintah agar terus mengawal roda perekonomian dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan perekonomian berjalan dengan memberikan dampak yang positif. Tuhan tolong UMKM agar digerakkan untuk kebaikan bersama. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kerjasama yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga medis yang terus melaksanakan tugasnya, menghadirkan kesehatan bagi orang lain, mengusahakan kesehatan bagi orang lain, baik dokter, perawat, dan seluruh staf medis di rumah sakit, klinik, bahkan di tempat-tempat pemulihan. Tuhan berdoa agar mereka juga diberikan kesehatan. Makanya Bapak, kiranya Kau juga memberkati pelayanan poliklinik dan poli gigi GKI Surya Utama agar bisa berjalan dengan penuh kebaikan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk dunia pendidikan. Kiranya anak-anak kami di setiap tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Ketika 2 tahun harus berjibaku dengan pembelajaran jarak jauh, Tuhan tolong baik pengajar maupun anak-anak naradidik boleh terus bekerja sama untuk boleh melaksanakan proses belajar mengajar dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa agar kami boleh bersatu hati untuk menjaga bumi tempat tinggal kami ini. Kiranya kami boleh melestarikan alam kehidupan kami ini. Paling tidak ya Bapak, kami boleh mengurangi volume sampah rumah tangga, sampah dari industri yang membahayakan lingkungan, keadaan alam kami. Kiranya ya Bapak, Engkau akan terus menolong kami sehingga kami boleh merasakan kebaikan, sukacita kehidupan. Itu juga menjadi bukti bahwa kami menunjukkan identitas kekristenan yang penuh dengan kebaikan untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami tekun berdoa
dengan penuh segala keyakinan bahwa Engkau akan mendengarkan doa-doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.